kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang bisa hadir dalam kegiatan diskusi, Pak. Ini sebetulnya diskusi. Jadi saya ini ingin mengidentifikasi tentang pengelolaan sumber daya. Kalau dalam temanya yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, tentunya pengelolaan sumber daya itu ada 7, Pak. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu potensi-potensi yang ada di sekolah seperti tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa. Kemudian modal sosial, hubungan dengan masyarakat di dunia luar seperti dengan kerjasama dengan pihak luar seperti di Polres, kemudian dengan puskesmas atau lembaga masyarakat yang lainnya. Kemudian modal politik, yaitu aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah baik dari provinsi maupun kota Cimahi ataupun dari aturan-aturan yang Bapak keluarkan. Kemudian modal fisik, yaitu mengenai sarana dan prasarana, yaitu bangunan, kemudian kegiatan praktek siswa dari mulai bahan-bahan pembelajaran gitu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya mengenai modal lingkungan alam, jadi lingkungan yang ada di sekitar SMK 3 itu bagaimana, apakah sudah memenuhi syarat, lingkungannya sudah asri, baik, dan sebagainya. Kemudian modal agama dan budaya, yaitu situasi kehidupan beragama di sekitar SMK Negeri 3 Cimahi dan hubungannya dengan dunia luar, dengan masyarakat juga. Kemudian yang terakhir modal finansial, yaitu sumber dana yang didapat untuk pengelolaan pembelajaran di SMK 3 itu sumber dananya dari mana saja, termasuk dalam proses manajemennya dan sebagainya. Nah, seperti itu, Pak, ada 7. Nah, dalam pertanyaan pertama ini, Pak, bagaimana potensi modal manusia yang ada di SMK 3 Cimahi? Ya, terima kasih Pak Salim. Jadi modal SDM yang dimiliki oleh SMK Negeri 3 secara umum sudah sangat memadai, ya. Di SMK 3 ini memiliki 5 kompetensi keahlian, dan di masing-masing kompetensi keahlian itu memiliki guru-guru yang memang sudah kompeten sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kemudian dari sisi jumlah relatif, meskipun ada beberapa jadi pelajaran olahraga, namun secara umum ya sudah memadai lah itu untuk modal guru, ya, tenaga pendidik. Kemudian dari sisi tenaga kependidikan juga sudah cukup, ya, dari sisi jumlah. Cuma tentu saja bahwa pengelolaannya harus terus-menerus kita upayakan atau kita tingkatkan, ya, baik itu guru maupun tenaga pendidikan, itu harus selalu kita tingkatkan kompetensinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak, pada kesempatan hari ini saya bisa berkomunikasi dengan Bapak di salah satu kesibukan Bapak berkaitan dengan kegiatan yang saya lakukan, yaitu mengenai pemetaan aset nih Pak ya, bahwa kita SMK Negeri 3 ini siswanya karakteristiknya bagaimana? Karakteristik siswa SMK 3 Cimahi, alhamdulillah semuanya dapat mengikuti aturan dan normatif yang sudah digariskan oleh sekolah. Betul. Dan mayoritas karena jurusannya juga mungkin itu yang cocok, yaitu perempuan, wanita ya. Jadi alhamdulillah dapat menyesuaikan antara murid dengan lingkungan sekolah, baik itu lingkungan ataupun dengan guru-gurunya. Jadi situasinya kondusif ya Pak ya, kondusif dan mendukung. Guru, siswa, kemudian tenaga tata usaha juga saling bahu-membahu gitu Pak. Kolaborasi, masing-masing bagian memberikan kontribusi sesuai dengan tupoksi. Ya Pak, kemudian yang berikutnya mengenai pengawas sekolah nih Pak, bagaimana kontribusi pengawas sekolah ke SMK Negeri 3 Cimahi? Kontribusi pengawas pembina ya, pengawas pembina alhamdulillah secara berkala ada kunjungan ke SMK 3 Cimahi, memonitor kegiatan yang dilaksanakan. Itu kedatangannya tergantung isinya kegiatan apa yang dilaksanakan, tetapi secara rutin berkala 3 bulan sekali, kadang sebulan sekali juga kalau ada kegiatan. Jadi itu ya mengenai aset atau modal manusia Pak. Kemudian peran warga masyarakat sekitar di sekitar sekolah ini bagaimana Pak terhadap sikap sosialnya kepada SMK Negeri 3 ini? Untuk lingkungan sekitar RT, RW, dari RT, RW, kecamatan, kelurahan. Alhamdulillah di sini sering kadang-kadang sekali-kali suka diadakan Porkopinda, itu forum komunikasi masyarakat. Seperti kemarin ada sosialisasi PPDB, kita undang dari pengurus RW, pengurus RT, dan lingkungan termasuk juga dari Babinsa. Alhamdulillah selama ini terbina hubungan simbiosis yang saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain untuk kemajuan pendidikan di SMK 3 Cimahi ini. Ya, kemudian untuk aparat keamanan nih Pak, seperti Polsek ya? Polsek atau Babinsa ke sekolah ini dukungannya apa gitu Pak? Dukungan dari Polsek atau dalam ini apa itu yang Polres itu secara berkala atau sewaktu-waktu secara insidentil suka mengadakan sosialisasi, seperti sosialisasi untuk penerimaan anggota polisi atau anggota tentara. Terus juga untuk pembinaan generasi muda, yaitu mengenai hal-hal yang pelanggaran. Misalnya sekarang lagi maraknya motor bising. Kemarin udah kita undang juga dari Polres mengenakan sosialisasi dan himbauan kepada anak-anak untuk tidak memakai motor bising ke sekolah. Karena itu di samping jelek kelihatannya dan jelek juga kedengarannya. Terus sosialisasi untuk menjauhi narkoba, pelanggaran itu, kenakalan remaja. Dalam ini kan masa remaja itu masa pancaroba, jadi memang perlu pembinaan dari seluruh pihak. Dalam hal ini pihak sekolah tidak bisa mengawasi secara keseluruhan. Dalam hal misalnya kalau udah pulang ke sekolah kan itu lain, makanya kita gandeng dari unsur keamanan, itu dari TNI dan Polri. Alhamdulillah selama ini
terbina dan terjalin suatu hubungan yang harmonis. Waktu yang saya sudah diambil ke depan, mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi demi kemajuan sekolah SMK Negeri 3 Cimahi. Terima kasih Bapak. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di kesempatan yang berbahagia. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat walafiat untuk selamanya ya. Tetap semangat untuk memberikan pelayanan kepada siswa di SMK Negeri 3 Cimahi. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kondisi sekarang ini Bapak dan Ibu sedang melaksanakan kegiatan tentang diklat, yaitu kegiatan pengisian SKP. Tetapi di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf, ada sesuatu yang perlu saya sampaikan ya, sehubungan dengan kegiatan yang saya lakukan, yaitu tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu, pertama kita harus mengidentifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Jadi identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif. Jadi kita nanti bekerja sama dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengenal, mengidentifikasi aset apa saja sih yang dimiliki oleh sekolah kita ini ya, sehingga semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan ya. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, ini ada materi yang perlu saya sampaikan. Diantaranya adalah apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya ya. Jadi yang dimaksud pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah, begitu ya, yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seseorang pemimpin ya, sebagai sebuah kekuatan. Jadi aset-aset itu akan menjadikan sebuah kekuatan ya, sebagai potensi sekolah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang optimalnya adalah suatu lembaga pendidikan atau sekolah memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah dibuatkan dalam suatu visi dan misi yang sudah direncanakan. Nah, faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya yang tadi saya sebutkan adalah murid, kemudian kepala sekolah, guru, kemudian staf tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik tersebut, faktor-faktor abiotik juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, yang diantaranya adalah faktor keuangan, kemudian sarana dan prasarana. Maka dengan demikian, keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung pada cara pandang sekolah pada dirinya dalam membangun dan merangsang kreativitas ya. Kreativitas apa? Yaitu kreativitas dalam suatu ekosistemnya ya, untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan yang dicapai sebagaimana yang telah tertuang dalam visi dan misi sekolah tersebut ya. Nah, ini jadi SMK kita itu mempunyai luas lahan sekitar
9.110 meter persegi. Nah itu juga suatu aset Bapak dan Ibu, ya. Itu masuknya ke dalam aset fisik, ya. Kemudian yang kedua ini adalah, nah ini perkembangannya begitu pesat Bapak dan Ibu, ya. Dulu SMK Negeri 3 Cimahi itu seperti ini. Ini sekitar tahun 80-an lah. Loh, lihat dari awal kemudian terus ke sini ini ada mobil jadul nih, bahwa ini melambangkan bahwa SMK Negeri 3 Cimahi sudah berdiri sejak lama, gitu. Terbukti dengan mobil POH yang terparkir di sekolah. Dan sekarang perubahannya seperti ini, coba lihat. Ini ada sebuah aset Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini coba bangunan ini sedang dibangun nih. Sekarang alhamdulillah sudah rapih ini masjid. Ya, kemudian kalau kita lihat tampak lagi ini adalah bangunan yang begitu megah di SMK Negeri 3 Cimahi. Dan di situ juga di sampingnya juga sudah terbentuk sekarang ini. Nah kemudian berikutnya ini juga foto-foto gedung, ya. Ini merupakan aset bangunan atau aset sarana fisik yang ada di SMK Negeri. Kita harus bisa memanfaatkan Bapak dan Ibu sekalian dengan aset fisik ini menjadi kekuatan, ya, kekuatan bagi kita. Kekuatannya untuk apa? Yang untuk dijadikan arah perkembangan, ya, di pendidikan yang ada di SMK Negeri 3 Cimahi ini, ya. Ini saya lewat, ya, tahun berdirinya juga saya lewat. Kita lihat dulu. Nah visi-visinya sudah jelas, ya, menghasilkan lulusan yang berkarakter, akhlak mulia, cerdas, kompeten, unggul, kreatif, inovatif, kompetitif, bermartabat, dan berwawasan global. Itu sangat jelas sekali Bapak dan Ibu sekalian. Itu sudah menggambarkan ketujuh aset yang ada di SMK Negeri 3 Cimahi. Nah kemudian ini adalah aset sumber daya, diantaranya adalah murid kita itu perkembangan seperti ini, ya. Sampai sekarang itu ada sekitar 50 rombel Bapak dan Ibu. Betapa banyaknya aset yang kita miliki dari sumber daya manusia itu, terutama murid kita mengajar itu, ya, kalau dikumpulkan siswa itu sekitar 1.700 siswa. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ya, bagaimana cara mengelola sumber daya yang potensial, ya, terutama murid kita yang harus kita berikan pelayanan secara optimal, ya. Nah ini datanya dari tahun ke tahun. Ini saya lewat saja dan nanti Bapak dan Ibu bisa membaca lah di rumah, atau nanti saya akan berikan datanya bekerjasama dengan kepala tata usaha di sini. Nah kemudian, nah ini, ya, kemudian aset yang lainnya adalah, nah ini adalah aset sosial. Jadi kita bekerja sama dengan pihak dunia luar, dengan masyarakat, ya. Kita mendatangkan guru tamu, ya, kepada di sekolah kita untuk memberikan materi-materi pembekalan kepada siswa kita yang ingin melaksanakan atau persiapan untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja industri. Nah ini sebagai aset juga Bapak Ibu sekalian. Nah ini sedang melakukan kegiatan wawancara. Nah ini juga sebuah aset Pak, ya. Ini ada sumber daya manusia, dan ini ada antara pihak luar dengan pihak dari intern dari pihak sekolah sendiri, yaitu murid kita. Kemudian ini juga sama, ya, itu ada kerjasama dengan hotel. Jadi kita itu mempunyai 5 program keahlian, mungkin Bapak ini sudah diketahui: multimedia atau DKV, perkantoran atau MPLB, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis. Kemudian yang kedua ada tata boga atau kuliner, kemudian tata busana atau desain fashion, kemudian berikutnya adalah perhotelan, ya. Nah itu menjadikan sebuah aset kekuatan bagi kita. Bagaimana cara mengembangkan, ya, supaya pendidikan yang ada di SMK 3 itu akan tumbuh berkembang, ya, dengan melihat kekuatan-kekuatan yang ada di SMK Negeri 3 Cimahi. Ini kita bekerja sama juga dengan, diantaranya ada bank,
ya BPPR syariah, ya. Ini juga ada di sini dengan industri dan kita sudah mempunyai lisensi, lembaga sertifikasi profesi juga. Ini merupakan suatu hubungan yang baik dengan pihak dunia luar. Nah, ini juga sedang melakukan kegiatan praktek anak-anak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan asesor juga ada di sini. Nah, ini coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, di program Tata Boga sudah sedemikian rupa, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang mengajar di Tata Boga, ini sayang kalau kita tidak memanfaatkan aset ini. Di sini ya sudah jelas sekali, ya, komplit dari sarana prasarana, ya, kemudian sumber dayanya. Kemudian kita sudah mengadakan hubungan dengan pihak dunia luar. Kita bisa memanfaatkan bagaimana supaya mengoptimalkan, ya, siswa di setiap program kalian itu supaya nanti perkembangannya naik gitu, ya, jangan rata-rata air atau bahkan menurun Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini sedang melakukan praktek di Tata Boga, ini melaksanakan kegiatan praktek di perhotelan sedemikian rupa. Ya, ini sudah merupakan suatu kekuatan Bapak dan Ibu sekalian. Coba bayangkan kalau kita tidak mempunyai sarana prasarana, bagaimana anak untuk melaksanakan kegiatan praktek. Tentunya nanti ketika terjun di dunia industri, itu anak tidak akan bisa melaksanakan kegiatan praktek tersebut, gitu ya, karena tidak ada sarana prasarana, ya. Jadi ini adalah aset fisik Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang harus kita manfaatkan. Ini ya, aset manusia, ini aset fisiknya sudah terlihat. Nah, ini juga di tata busana juga sudah lengkap sekali, dan banyak sekali anak-anak didik kita yang sudah berhasil mempunyai perusahaan-perusahaan di tata busana itu. Ada perusahaan butik, kemudian garment, kalau garment terlalu tinggi Bapak dan Ibu sekalian. Minimal yang membuka lahan pekerjaannya sendiri, jadi kemandiriannya itu sudah bisa dipunyai oleh anak kita, ya. Kemudian berikutnya yaitu aset yang lainnya, ini juga terlihat masih dalam seputar ini. Kemudian aset di bidang lingkungan. Nah, ini di multimedia atau di kafe sekarang, gitu, ya. Ini juga merupakan suatu aset juga Bapak dan Ibu. Ini di perkantoran sedemikian rupa. Nah, aset lingkungan di mana tadi sudah terlihat di awal, ya, sarana gedung sudah lengkap, kemudian lingkungannya yang nyaman, kemudian ditumbuhi pepohonan yang rindang, udaranya sejuk, kemudian jauh dari keramaian. Ya, kita memang ada jalan di depan, tapi jalannya itu tidak terlalu ramai. Kemudian posisinya dari depan ke atas ke kelas itu jauh, jadi tidak terdengar suara keras dari bisingnya kendaraan bermotor di luar. Nah, itu juga menjadikan suatu aset lingkungan yang aman, nyaman, ya, bisa kita manfaatkan sedemikian rupa. Kemudian ini ada eskul juga, ini juga merupakan suatu aset, ya, bagaimana menumbuh kembangkan potensi anak sesuai dengan minat dan bakat, ya. Kita harus menggerakkan Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, ini kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada anak didik kita, melakukan pelatihan-pelatihan di luar. Ini juga melaksanakan kegiatan-kegiatan eskul, ya. Kemudian ini juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, ini hasil dari apa yang sudah Bapak Ibu berikan, pembelajaran, pelatihan, ya, itu hasilnya, ya. Ada kejuaraan-kejuaraan yang sudah dihasilkan oleh anak didik kita. Nah, ini ada, dan sarana yang lain adalah aset dari agama dan budaya. Nah, agama dan budaya di kita itu, terutama agama, kita sudah toleransi, ya. Kita di sini memang mayoritas Muslim, tapi ada juga yang non Muslim. Tapi kehidupan beragama di kita itu sangat toleran, di mana di depan ada masjid, ya, ketika melaksanakan kegiatan Jumat, ya, ibadah hari Jumat, sholat Jumat, siswa yang non Muslim
melaksanakan kegiatan sesuai dengan agamanya masing-masing, karena kita ada kerjasama dan berkolaborasi dengan guru atau pembina non muslim yang lain dan memberikan pelayanan kepada anak didik kita yang non muslim. Nah itu kehidupan itu menjadi suatu irama yang baik ya, berarti toleransi kita itu sudah baik Bapak dan Ibu sekalian. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam diskusi hari ini. Mohon maaf sekali lagi waktunya di kesempatan kegiatan pengisian SKP ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak terganggu ya. Sekali lagi nanti kita berdiskusi, mungkin berdiskusinya nanti terbatas ya, tidak akan semuanya berdiskusi sekarang karena waktunya juga akan terbatas gitu. Nanti saya akan mengunjungi Bapak dan Ibu baik itu dalam program keahlian atau dalam komunitas MDNP untuk lebih memfokuskan mana aset yang harus kita jadikan sebagai kekuatan untuk arah perkembangan pendidikan kita. Tanya jawabnya nanti saja ya, Bapak dan Ibu bisa melalui via WA ya, WA-nya kan sudah ada di grup, jadi kita bisa memanfaatkan sarana itu ya. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurlela yang sudah memberikan kesempatannya di kegiatan materi SKP. Saya meminta izin untuk memberikan materi sedikit tentang pengelolaan sumber daya aset ini ya, itu. Dan kepada Bapak Kepala Sekolah juga saya mengucapkan terima kasih atas waktunya setelah diberikan izin, dan kepada semuanya juga saya mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, alhamdulillah anak sekalian sudah hadir di kesempatan yang baik ini di hari tidak semuanya hadir, tapi ini ada perwakilan di kelas itu yang tidak. Jadi Bapak ini akan berdiskusikan tentang pengelolaan atau pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ya, apa itu pengelolaan sumber daya? Kita kenal ada 7 ya aset. Yang pertama adalah aset manusia, aset fisik, aset finansial, aset lingkungan, aset politik, aset budaya, dan agama dan budaya. Nah dari 7 aset itu kita identifikasikan oleh kalian itu mana kira-kira ya yang utama ya untuk menjadi kekuatan positif ya, untuk menjadi kekuatan untuk perkembangan minimal di kelas kita sendiri ya, dan lebih jauhnya di kelas atau di seluruh kelas yang ada di SMK. Nah sumber daya yang utama adalah manusia. Kalian itu manusia? Iya, jadi inilah aset yang utama yaitu manusia. Karena murid itu mempunyai kemampuan, mempunyai potensi, mempunyai bakat dan minat. Ya, itu harus dikembangkan oleh diri kamu sendiri. Pengembangannya banyak sekali. Pengembangannya ya melalui pengembangan diri kalian. Itu satu. Kemudian aset fisik yaitu sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ya alhamdulillah sarana prasarana sudah ditingkatkan terus-menerus, terutama di jurusan perhotelan. Sarananya sudah berbasis internasional, atau kalau di hotel itu kamarnya sudah mengikuti kamar bintang 5 gitu ya. Jadi di sana kalian bisa melakukan kegiatan praktek. Ya itulah aset yang kita kembangkan. Ya, kemudian di perhotelan juga ada unit produksi ya, diantaranya adalah laundry ya, kemudian kibek dan lain sebagainya, itu juga dikembangkan. Nah kira-kira menurut kalian ya
potensi manusia itu memang harus dikembangkan atau tidak? Harus ya. Ya, menurut pendapat siapa ini? Dewi, bagaimana identifikasi terhadap aset manusia itu atau murid itu apakah mempunyai potensi tidak? Ya, coba terangkan. Ya, coba ini yang mau siapa namanya? Risma. Apa jelasin? Sok, nggak paham dia. Ya, potensi yang ada di dalam murid itu harus dikembangkan mulai dari apa tadi? Bakatnya, minatnya, kreativitasnya, ya perlu dikembangkan ya. Nah, kemudian sarana fisiknya juga sudah memadai, lingkungan sekitar sekolah juga sudah memenuhi syarat kan. Coba kalian jalan ke atas, suasananya yang nyaman, rindang, pohonnya yang itu kan, banyak pepohonan, kita kan udaranya menghirupnya enak, sehat, segar ya. Nah itu akan menjadikan potensi bagi kita untuk memajukan pendidikan di SMK. Ada pertanyaan? Ya baik, kalau begitu nanti kita diskusinya berlanjut ya. Berlanjut ya, minimal 1 minggu dari sekarang kita akan melakukan diskusi kembali dengan kalian. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak
guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila,